Masyarakat yang tampak baik-baik saja itu sebenarnya adalah sebuah bangunan rapuh yang bisa dihempaskan dengan mudah kapan saja, bahkan oleh tiupan angin yang lembut sekalipun. Putriku terkasih, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Bahkan ketika kedipan mata serta hembusan napas yang keluar dari tubuh yang panah hilang dihisap oleh alam sekitar. Kita tak pernah tahu apakah masih ada kesempatan untuk sekali lagi mengedipkan mata. Bahkan kita tak bisa menjamin pada diri kita sendiri untuk sekedar bisa menarik napas yang sama pada detik berikutnya. Kecuali hanya dengan izin Allah yang memberikan irodahnya. Dan sesungguhnya takdir jualah yang telah menuntunmu hingga di titik ini. Maka begitulah yang telah terjadi di saat itu. Masa-masa di mana benih cinta kedua orang tuamu dipersatukan dalam sebuah ikatan yang sakral. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang telah menciptakan dan menumbuh kembangkan benih suci dari buah kasih itu bersama hujan cintanya. Menjaga serta merawatmu dari detik ke detik dalam pelukan rahim kasih sayang. Lalu waktu pun terus berlalu, sampai tiba sebuah hari saat semua orang di sekeliling berharap-harap cemas saat menantikan kehadiranmu. Dan kepadamu ingin kusampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehadiran seorang anak sepertimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun adim. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Itulah faktanya, nak. Bahwa kehadiranmu yang sangat membahagiakan itu hakikatnya adalah benar-benar hanya sebagai ujian dan cobaan semata. Dengan ilmunya yang telah Dia percayakan engkau dalam asuhan kami, aku dan ibumu. Maka kau pun harus paham bahwa untuk mengemban amanah berat itu memerlukan suatu proses serta cara yang tepat, agar ketika tiba waktunya nanti untuk mempertanggungjawabkanmu di hadapannya, aku akan bisa tersenyum sekaligus membanggakan dirimu. Selanjutnya tak ada lagi keinginanku kecuali cita-cita untuk membawamu kepada jalan cahaya yang telah disediakannya. Hari depanmu yang bahkan kami sendiri belum tahu itu harus mampu kau lalui dengan baik. Dan khusus untukmu, wahai putriku terkasih, jadikanlah segala hal yang telah berlalu itu sebagai kekuatan untuk menyongsong hari milikmu yang jelas belum bisa kami bayangkan. Putriku terkasih, hari ini waktu telah mengantarmu pada kedewasaan yang begitu mempesona. Masa berganti rupa dan usia menapak dewasa. Tak terasa kau pun telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja di depan sana. Gerbang dunia luar yang terbuka lebar-lebar telah siap menjambutmu dengan segenap kegenitannya.
serta gemerlapnya yang sangat menggoda. Sungguh, sungguh melepaskanmu di tengah masyarakat yang begitu awam terhadap syariat Islam selalu membuatku bimbang. Menyadari bahwa taring-taring tajam kehidupan yang menyadari bahwa taring-taring tajam kehidupan yang menganga itu selalu siap menerkammu. Memaksaku untuk sekali lagi mengingatkanmu. Tapi kau pun harus tetap melangkah ke depan. Oleh sebab itu, dengarkanlah pesanku, wahai putriku tercinta. Perhatikanlah segala fenomena di sekelilingmu yang bisa membuatmu kalah oleh kehidupan. Sudahkah kau menyadarinya? Putriku tersayang, ketahuilah. Kau sedang hidup pada sebuah zaman di mana waktu dan tempat yang seolah telah menjadi sebuah dimensi yang serba mudah diakses. Tak ada yang tak diketahui oleh siapapun tentang sesuatu yang sedang terjadi di belahan bumi lain pada saat bersamaan. Berbagai macam kecanggihan teknologi telah memungkinkan siapapun untuk menyampaikan apa yang diinginkannya pada orang lain. Termasuk fasilitas informasi serta telekomunikasi yang telah berkembang dengan sedemikian cepatnya. Maka telepon genggam, televisi, radio, sampai dengan internet telah menjadi sarana yang umum di dalam menyebarkan informasi sekaligus propaganda. Arus informasi yang berasal dari segala macam sumber dan kepentingan akan sangat mudah membentuk kepribadian serta pola pikirmu bila kau tak mampu miliki benteng yang kuat. Belum lagi dengan fenomena kemunculan media-media cetak tak bermoral yang semakin hari semakin mudah ditemukan di jalanan. Majalah, surat kabar, tabloid, sampai dengan komik dan novel yang berjejer manis cuma berisikan cerita-cerita hasutan bagi jiwa serta impian semu. Dan itu bisa sangat mudah untuk kau dapatkan di setiap tempat. Akhirnya kenyataan itu hanya semakin menambah runyamnya wajah duniamu saat ini. Kau pun juga harus mengerti bahwa masyarakat yang ada di sekitarmu adalah sekumpulan orang yang sakit. Masyarakat yang tampak baik-baik saja itu sebenarnya adalah sebuah bangunan rapuh yang bisa dihempaskan dengan mudah kapan saja, bahkan oleh tiupan angin yang lembut sekalipun. Ketika tayangan-tayangan televisi serta film-film barat yang sekuler telah menjadi tontonan wajib sekaligus trademark bagi identitas generasi masa kini, dan tokoh panutan para remaja adalah para bintang film, artis, serta olahragawan yang notabene merupakan orang-orang yang mungkin belum pernah bisa merasakan makna hidup yang sejati. Maka perlahan namun pasti sebuah peradaban telah bergeser. Nilai-nilai kehidupan ketika religius serta pola pikir yang sehat sedang terancam keberadaannya untuk kemudian digantikan oleh sebuah tatanan serta nilai-nilai yang baru, ironisnya merupakan produk gagal. Di negara asalnya, ya, paham-paham sekuleris, hedonisme, nihilisme, materialisme, serta prisek sesungguhnya merupakan produk sampah dari sebuah peradaban yang mengaku modern. Produk sampah, anakku. Besarnya angka kriminalitas, semakin tingginya tingkat depresi,
tradisi dan budaya umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jikalau mereka masuk ke dalam liang hewan dab, sejenis biawak, maka kalian akan mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Rasul menjawab, "Lantas siapa lagi?" Putriku tercinta, jangan kau sia-siakan waktu senggangmu dengan nongkrong di depan TV atau melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan keuntungan duniawi dan akhirat. Gunakanlah waktumu untuk belajar, memperdalam ilmu agamamu, membaca, menulis, ataupun kegiatan bermanfaat lainnya. Putriku tercinta, musuh-musuh Islam tak pernah sedikit pun beristirahat untuk memikirkan cara-caranya agar agama kita hancur, agar agama Islam serta umatnya semakin terpuruk dari zaman ke zaman. Mereka tidak pernah menyanyiakan kelengahan serta kebodohan yang melanda hampir seluruh masyarakat muslim. Secara perlahan namun pasti, mereka dengan licik telah menggunakan cara-cara yang sangat orientatif untuk bisa mempengaruhi proses keberlangsungan pendidikan serta pengajaran di kalangan wanita muslim. Secara halus, mereka terus-menerus meniupkan angin surga, emansipasi di kalangan para kaum wanita. Padahal di balik itu semua, rencana besar mereka adalah hendak mengirim kaum wanita itu ke lembah penindasan, serta menjemploskannya ke dalam jurang kehancuran yang sangat menyesatkan. Tahukah kamu, putriku, bahwa emansipasi sebenarnya diawali dengan tuntutan para wanita di Eropa akan persamaan gaji serta jam kerja antara kaum wanita dan lelaki yang sama-sama bekerja pada satu perusahaan. Wacana yang mulai santer bersamaan dengan berdirinya gerakan wanita di Eropa itu akhirnya meluas dan merambat pada bidang-bidang lain yang secara spontanitas atau memang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu lebih jauh, tuntutan atas persamaan hak tersebut telah bergeser menjadi tuntutan atas perusakan hak dari kaum lelaki. Misalnya, pada mulanya kaum wanita menuntut hak untuk bebas memilih pasangan hidupnya, seperti yang berlaku atas kaum lelaki. Namun kemudian hak tersebut bergeser menjadi kebebasan untuk menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Maka dari itu, selalu berhati-hatilah dengan apa saja yang hendak engkau perbuat. Terlebih dengan masalah yang satu ini. Sebab Allah juga telah mengingatkan dalam firman-Nya. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Maka sudah menjadi pemandangan yang sangat umum di sekelilingmu bila pada malam hari masih banyak para wanita yang berkeliaran sendirian ataupun berkelompok. Mereka sedang berangkat maupun pulang dari tempat kerja. Lalu para buruh dan pekerja wanita yang telah terbiasa mengerjakan pekerjaan laki-laki di setiap sudut pabrik, sungguh jelas
Bukan begitu cara memaknai posisi wanita yang sebenarnya dalam sebuah posisi yang terhormat. Masih ingatkah kau dengan kisah Khadijah dan kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha? Keduanya termasuk wanita yang sesungguhnya pantas menyandang gelar sebagai wanita yang berhasil. Bahkan dengan keharumannya, bahkan sampai saat ini pun setiap zaman masih ikut merasakan pesona abadi serta aroma wangi dari sebuah kualitas sejati. Wanita muslimah. Lalu masihkah kau ingin mencari teladan-teladan lain yang jelas-jelas kedudukannya jauh berada di bawah kedua wanita yang mulia itu? Sungguh, Siti Khadijah radhiyallahu anha, sang first lady, itu adalah seorang wanita karir sekaligus istri tersukses yang semestinya bisa menjadi contoh, menjadi tauladan bagi siapapun juga. Ketokohan, kekuatan, kedermawanan, serta keberhasilannya dalam bisnis perdagangan telah terbukti. Diiringi pula oleh kesuksesannya dalam mendampingi seorang suami yang menjadi seorang pemimpin umat. Sebuah prestasi yang tak tertandingi oleh wanita lain di zaman manapun. Ataukah kau tak ingin seperti Aisyah radhiyallahu anha, yang sukses menjadi pendidik sekaligus pemberi teladan pada kaumnya pada saat dan setelah suami tercinta meninggalkannya? Sang Humairah yang selalu cekatan dalam membantu tugas suami, siaga dan lincah dalam mendukung program-program suami, yang sekaligus seorang nabi dan presiden tanpa pernah meninggalkan fungsi sejati sebagai seorang istri. Keduanya termasuk wanita karir sejati. Wahai putriku, keduanya adalah pahlawan dan penegak kehormatan sejati bagi kaumnya. Keduanya pula yang selalu mampu menempatkan posisi kaum wanita pada tingkat tertinggi tanpa pernah mengurangi sedikit pun derajat serta kehormatannya. Maka dengarkanlah. Dengarkanlah wahai putriku. Janganlah pernah sekali-kali engkau terkedah oleh maka dengarkanlah wahai putriku. Janganlah pernah sekali-kali kau tergoda oleh hembusan emansipasi yang selalu gencar disampaikan oleh orang-orang di sekitarmu. Karena sesungguhnya tujuan utama dari jargon itu bukanlah untuk menyelamatkan ataupun membebaskan dari jerat tali penindasan, melainkan justru untuk menghancurkan dirimu dan agamamu dari dalam. Putriku tersayang, tak bisa disangka lagi bahwa saat ini sulit sekali menemukan tempat yang bebas dari bercampur baurnya antara dua jenis manusia yang berbeda. Ikhtilat yang terjadi di segenap aspek kehidupan telah berlangsung pada tingkatan yang sangat sulit untuk diubah. Dari ruang-ruang sekolah, kampus, perkantoran, pabrik, bahkan sampai pada tempat sarana umum seperti transportasi pun tak lepas dari budaya itu. Kondisi masyarakat yang apatis serta awam terhadap ilmu agama, ditambah lagi dengan kuatnya pengaruh budaya western yang tak pernah selesai membawa angin budayanya, seakan telah menjadi mode baru yang wajib ditiru. Di satu sisi, tak dipungkiri pula bahwa masih banyak orang-orang pintar di belakang pembuat kebijakan itu yang memandang bahwa kumpul-kumpul seperti itu merupakan sarana bagi terwujudnya sebuah hubungan yang bersih antara kedua jenis yang mana akan mampu menjadi penjernih naluri antara keduanya. Meski sesungguhnya sudah sangat jelas
terlihat akibat-akibat dari budaya pergaulan bebas itu yang tentu saja bisa diteladani, dijadikan pelajaran oleh siapapun juga yang mau sadar dan mengerti tentang bahaya ikhtilat. Banyak sudah bahasa penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memaparkan betapa tragis dan mengerikannya kondisi masyarakat yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Institusi-institusi pendidikan, perkantoran ataupun yang lainnya telah menjadi ladang yang sangat subur bagi terus tumbuh dan berkembangnya paham yang sangat berbahaya ini. Karena pada kenyataannya, ikhtilat atau percampuran bebas antara dua jenis ini merupakan unsur paling menentukan untuk terjadinya masalah-masalah seksualitas, penderitaan psikologis, serta rangsangan naluri. Dan di sisi lain, hal-hal semacam itu sama sekali belum dan tidak akan pernah terbukti mampu menjernihkan naluri seperti apologi dari beberapa orang pintar tadi. Kemudian muncullah akibat-akibat lanjutan dari kondisi yang mengenaskan itu. Di tengah-tengah masyarakat yang bingung, maraknya realitas kehamilan di luar nikah, aborsi, pemerkosaan, bahkan sampai dengan kasus-kasus bunuh diri serta pembunuhan yang tidak jarang dilatar belakangi oleh kondisi pergaulan yang sangat bebas itu. Tatanan masyarakat yang porak-poranda, etika moral yang tercabik-cabik serta rasa malu yang sudah terangkat, benar-benar telah memunculkan kekhawatiran yang dalam akan masa depan sebuah kehidupan. Padahal andai saja kaum muslimin benar-benar setia dan istiqomah dalam memegang teguh konsep Islam secara benar kapah, maka sudah barang tentu pengaruh-pengaruh ideologi tersebut tidak akan masuk, apalagi sampai merusak ke dalam jiwa, akal, dan pikiran mereka. Di sisi lain, kaum muslimin semestinya juga harus kukuh dalam menghadapi segala tipu daya kaum non-muslim yang memang tak akan pernah berhenti sebelum tercapai tujuannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan jaminannya atas kemenangan agama-agamanya dari tipu daya mereka, dengan syarat bahwa kaum muslimin harus tetap istiqomah dalam menjunjung tinggi sikap sabar dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Ali Imran ayat 120.